Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai latihan soal SKB Kesehatan Umum untuk persiapan menghadapi seleksi SKB CPNS tahun 2021-2022. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang arah kebijakan pemerintah bidang kesehatan tahun 2020-2024. Di mana materi serupa juga muncul di ujian SKB tahun sebelumnya, bedanya pada ujian tahun lalu lebih berfokus pada periode tahun 2015-2019. Sedangkan pada video kali ini yang kita bahas adalah periode 2020-2024. Buat teman-teman semua, tonton terus video ini sampai selesai, karena kemungkinan besar soal yang akan kita bahas nanti akan muncul di ujian SKB tahun ini. Dan sebelum kita masuk ke soal dan pembahasannya, buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Visi Presiden 2020-2024 adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Maka telah disusun 9 misi Presiden berikut ini, kecuali A. Peningkatan kualitas manusia Indonesia, B. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, C. Pembangunan yang merata dan berkeadilan, D. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif, atau E. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Jawaban yang tepat adalah D. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif. Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, maka telah disusun 9 misi Presiden 2020-2024, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas manusia Indonesia, kedua, penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan, 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan yang ke-9, sinergi pemerintah daerah dan kerangka negara kesatuan. Nah, dari 9 misi Presiden tahun 2020-2024 ini, visi yang pertama yaitu meningkatnya kualitas manusia Indonesia, ini adalah visi yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam mendukung mencapai visi dan misi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Litbangkes sebagai unit eselon 1 Kementerian Kesehatan membuat visi dan misi. Berikut ini, visi dari Litbangkes adalah A. Lokomotif, legitimator, dan pengawal pembangunan kesehatan, B. Pengembangan sumber daya Litbangkes, C. Pengembangan kerjasama strategis Litbang dan Iptek Kesehatan, D. Menghasilkan rekomendasi untuk pembangunan kesehatan, atau E. Menghasilkan Iptek Kesehatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Lokomotif, legitimator, dan pengawal pembangunan kesehatan. Berikut adalah visi Badan Litbangkes tahun 2020-2024 adalah lokomotif, legitimator, dan pengawal pembangunan kesehatan. Sedangkan misinya adalah yang pertama, mengembangkan sumber daya Litbangkes, 2. Mengembangkan kerjasama strategis Litbang dan Iptek Kesehatan, 3. Menghasilkan rekomendasi untuk pembangunan kesehatan, dan yang keempat, menghasilkan Iptek Kesehatan. Dan sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita kembali menginfokan salah satu platform yang bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman mempersiapkan diri menghadapi ujian SKB tahun ini. Platform tersebut adalah NIP Warrior. Pada platform ini tersedia berbagai formasi diantaranya kesehatan umum, administrator kesehatan, dokter umum, perawat, bidan, epidemiologi, peranata laboratorium, kesehatan masyarakat, apoteker, asisten apoteker, perawat gigi, dan rekam medis. Jika teman-teman gabung di platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan, diantaranya 3 paket reout sesuai formasi, 5 paket reout kesehatan umum, file PDF kumpulan materi sesuai formasi, file PDF kumpulan materi kesehatan umum,
grup WhatsApp dan support dari tim NIP Warrior. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik linknya di deskripsi video ini. Buat teman-teman semua yang sudah sampai ke tahap ini, sayang sekali apabila teman-teman tidak memaksimalkan persiapan SKB teman-teman. Karena banyak info yang beredar kalau di tahun-tahun berikutnya, untuk penerimaan CPNS akan sangat dibatasi. Jadi manfaatkan peluang yang teman-teman miliki sekarang untuk bisa lolos menjadi CPNS tahun 2021. Salah satu caranya adalah dengan sering-sering berlatih tryout online. Karena selain bisa menambah wawasan teman-teman, hal ini juga akan melatih teman-teman dalam mengatur manajemen waktu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk mewujudkan misi Presiden dalam bidang kesehatan tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan tujuan strategis berikut ini, kecuali A. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. B. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. C. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan nasional. D. Peningkatan sumber daya kesehatan. Atau E. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Jawaban yang tepat adalah C. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan nasional. Berikut ini adalah 5 tujuan strategis Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan misi Presiden dalam bidang kesehatan tahun 2020-2024. Yang pertama, peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. 2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. 3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Peningkatan sumber daya kesehatan. Dan yang kelima, peningkatan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan inovatif. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah sasaran strategis Kementerian Kesehatan sebagai upaya mewujudkan tujuan strategis Kementerian Kesehatan kecuali A. Meningkatnya kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat. B. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. C. Meningkatnya sumber daya kesehatan. D. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar. Atau E. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Jawaban yang tepat adalah C. Meningkatnya sumber daya kesehatan. Berikut ini adalah pembahasannya. Di sini terdapat 5 tujuan strategis Kementerian Kesehatan. Yang pertama, peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Sasaran strategisnya yaitu meningkatnya kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat. Kemudian yang kedua, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Sasaran strategisnya adalah meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Yang ketiga, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sasaran strategisnya adalah meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian tujuan yang keempat adalah peningkatan sumber daya kesehatan. Di sini terdapat 3 sasaran strategis, yaitu meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan, kemudian meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar, dan terjaminnya pembiayaan kesehatan. Kemudian tujuan strategis yang terakhir, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Sasaran strategisnya adalah meningkatnya sinergisme pusat dan daerah, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kemudian meningkatnya efektivitas pengelolaan Litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk mengambil keputusan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan arah kebijakan RPJMN 2020-2024 bidang kesehatan adalah A. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. B. Percepatan perbaikan gizi masyarakat. C. Peningkatan pengendalian penyakit. D. Peningkatan penerapan PHBS. Atau E. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Jawaban yang tepat adalah D. Peningkatan penerapan PHBS. Berikut ini adalah arah kebijakan RPJMN tahun 2020-2024 bidang kesehatan. Yang pertama, peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Kedua, percepatan perbaikan gizi masyarakat. 3. Peningkatan pengendalian penyakit. 4.
penguatan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, dan yang kelima, peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel Sahabat Medis bisa lolos menjadi ASN tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.